Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tidak suka makan petai, teman-teman. Ini saya sudah siapkan petai. Ya, karena dengan berbagai macam alasan, mungkin hampir semua sama alasannya, yaitu baunya yang tidak sedap, baunya yang tidak bersahabat, baunya yang menusuk, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh informasi kesehatan, informasi kedokteran, informasi makan sehat, dan informasi jalan-jalan, teman-teman. Di channel ini akan memberikan informasi kesehatan dengan berbagai macam cara, teman-teman. Sehingga teman-teman yang menonton video ini atau menonton channel ini akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana ya, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah joke atau mungkin sebuah tebak-tebakan, teman-teman. Nah, joke-nya atau tebak-tebakannya seperti ini. Bagaimana cara menghilangkan bau petai? Jawabannya, makan jengkol. Benar ya, teman-teman. Saya sering sekali mendengar joke seperti itu atau tebak-tebakan seperti itu. Saya yakin juga teman-teman juga tahu joke seperti itu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tidak suka makan petai, teman-teman. Ini saya sudah siapkan petai. Ya, karena dengan berbagai macam alasan, mungkin hampir semua sama alasannya, yaitu baunya yang tidak sedap, baunya yang tidak bersahabat, baunya yang menusuk, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya suka makan petai, teman-teman. Berbagai macam olahan petai saya suka. Misalnya nasi goreng petai atau petai masak pedas atau apapun, teman-teman, saya suka petai. Sebenarnya yang jadi masalah kan adalah baunya, teman-teman ya. Sebenarnya banyak cara untuk menghilangkan bau tak sedap akibat konsumsi petai. Nah, salah satunya yang paling praktis adalah dengan minum kopi. Jadi bukan makan jengkol ya, teman-teman ya. Dengan minum kopi atau minum susu. Sehingga teman-teman tidak perlu takut lagi kalau makan petai, teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut ya makan petai. Petai mempunyai nama ilmiah Parkia speciosa. Petai tidak hanya ada di Indonesia, teman-teman. Petai juga terdapat di berbagai negara Asia, misalnya Filipina, Thailand, dan Malaysia. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam petai adalah protein, sumber protein yang bagus ya, teman-teman, karbohidrat, lemak, lalu berbagai nutrisi serta vitamin, teman-teman. Nah, dibalik aromanya yang kurang sedap atau yang boleh dikatakan menusuk, tidak bersahabat, ternyata, perhatikan teman-teman, ternyata petai memiliki banyak manfaat, teman-teman. Manfaatnya apa sih, dok? Manfaat yang pertama, dapat melawan radikal bebas. Seperti kita tahu, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada berbagai organ tubuh. Misalnya, kerusakan organ ginjal dan kerusakan jantung, teman-teman. Nah, untuk menangkal radikal bebas, diperlukannya zat antioksidan. Benar ya, teman-teman? Petai. Nah, ini petai yang saya pegang ini mengandung zat antioksidan yang dapat membantu mengurangi efek negatif dari radikal bebas. Lumayan luar biasa ya, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya, ini lebih oke lagi, memelihara kesehatan jantung, teman-teman. Jantung
merupakan organ vital yang ada dalam tubuh manusia, yang mempunyai fungsi dalam sistem peredaran darah dengan cara memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi mempengaruhi sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Itu adalah fungsi jantung, teman-teman. Untuk itu, memelihara kesehatan jantung adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan dan mutlak, teman-teman. Nah, petai, lagi-lagi petai merupakan salah satu jenis makanan, salah satu jenis makanan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena petai mengandung zat-zat antioksidan dan kalium, teman-teman. Zat antioksidan dalam petai mempunyai peranan untuk mencegah terbentuknya plak. Teman-teman tahu ya, plak yang ada lemak ditempel di pembuluh darah tersebut, sehingga dengan mengkonsumsi petai akan mencegah terbentuknya plak pada pembuluh darah jantung, terutama arteri koronaria. Sedangkan kandungan kalium dalam petai mempunyai fungsi untuk menjaga tekanan darah. Nah, manfaat berikutnya menurunkan kadar gula darah. Nah, ini juga bagus, teman-teman. Kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh itu berakibat efek yang buruk. Kadar gula darah dapat diturunkan dengan misalnya menggunakan obat-obatan dokter, lalu juga dengan menjaga pola makan dan aktivitas olahraga yang teratur, teman-teman, juga berkontribusi dalam menurunkan kadar gula darah. Nah, hadir petai dengan kandungan vitamin B-nya dapat juga membantu menurunkan kadar gula darah, teman-teman. Jadi, menurut beberapa penelitian bahwa kandungan vitamin B dalam petai dapat membantu atau berkontribusi menurunkan kadar gula dalam darah. Tapi tetap, teman-teman, seperti biasa saya katakan, harus dikombinasikan dengan pola hidup yang sehat, pola makan, dan aktivitas olahraga agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Lalu manfaat berikutnya dari petai ini untuk teman-teman penderita anemia. Untuk mengatasi anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah itu rendah. Yang muncul biasanya keluhannya pusing, mual, wajah akan tampak pucat, letih, lesu, teman-teman. Nah, untuk meningkatkan produksi hemoglobin dibutuhkan makanan yang mengandung zat besi. Petai mengandung zat besi, teman-teman. Jadi petai mengandung zat besi yang dapat membantu meningkatkan produksi hemoglobin dalam tubuh, sehingga gejala-gejala yang dimunculkan dapat berkurang. Untuk mengetahui masalah anemia lebih dalam lagi, teman-teman bisa menonton video saya yang ini, teman-teman. Ya, silakan ditonton. Teman-teman akan mendapatkan penjelasan yang lebih banyak lagi mengenai anemia. Manfaat berikutnya dari petai dapat menurunkan kadar kolesterol, teman-teman. Hati-hati, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan merusak organ-organ yang ada dalam tubuh dan juga dapat meningkatkan terjadinya tekanan darah. Saya taruh petai dulu ya, teman-teman. Dengan mengkonsumsi petai dapat membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dikarenakan petai mengandung zat antioksidan dan zat lainnya yang mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol. Lagi-lagi saya tekankan, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus tetap dijaga dengan pola makan, pola istirahat, dan lakukan aktivitas olahraga secara rutin dan teratur, teman-teman. Jadi, teman-teman, petai ini tidak hanya bau, petai ini tidak hanya mengganggu aroma pernafasan yang tidak sedap, menimbulkan aroma nafas yang tidak sedap, tapi petai memiliki manfaat yang cukup baik, teman-teman. Masalahnya kan hanya bau. Jadi bau seperti saya katakan sebelumnya, bau dapat diatasi dengan minum kopi atau minum susu, teman-teman. Ya, kopi kan saya mempunyai mah, dok. Saya masa minum kopi. Ternyata, teman-teman, kopi juga mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh. Nah, saya juga akan membuat mengenai manfaat kopi untuk kesehatan tubuh. Ditunggu ya, teman-teman. Mohon sabar, saya akan membuat video mengenai manfaat kopi, teman-teman. Untuk itu,
Jangan pernah menyepelekan petai, teman-teman. Petai ini mempunyai banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Teman-teman, ya kalau memang teman-teman tidak suka petai, ya bisa memanfaatkan bahan lain untuk kesehatan tubuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang baik buat teman-teman, dapat memberikan ilmu-ilmu yang baru buat teman, sehingga teman-teman akan kelihatan lebih cerdas, dan yang penting teman-teman lebih tetap sehat, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ya teman-teman, berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, karena saya mempunyai kerinduan channel ini dapat bermanfaat untuk banyak orang, memberikan edukasi buat banyak orang, memberikan informasi kesehatan pada banyak orang, sehingga mereka dapat meningkatkan imunitas tubuh mereka dengan bahan-bahan yang sederhana dan ada di bangsa kita ini, teman-teman. Karena kita tahu bahwa negara kita ini kaya akan bahan rempah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan harganya pun sangat terjangkau, teman-teman. Ya, tapi teman-teman tetap harus berkonsultasi dengan dokter, sehingga dokter dapat mengontrol perkembangan penyakit teman-teman. Jadi, ayo kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, teman-teman, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dokter Ferry TV, sharing, request, bertanya, teman-teman, dan saya akan berusaha, teman-teman, memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan dan kedokteran. Lalu setelah tonton video ini, share ya teman-teman, sehingga semakin banyak orang yang menonton video ini dan mereka dapat memetik manfaat dari setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia ya, tonton terus Dokter Ferry TV, karena di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, banyak informasi kedokteran, dan makan sehat, sehingga setelah teman-teman menonton video ini atau channel ini, teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.